Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minasy shalihin. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimah ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dengan membacakan kitab, adapun pahala kita adakan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Fadhil Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat pada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maqsudi wa ridhoka maghdubi ya Allah. Engkau yang kami tuju, ridhomu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, yang mengajar mati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjuti kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam, hikmah yang ke-30. Sebelum kita bahas hikmah yang ke-30, kita ulang sedikit hikmah yang ke-29 ya. Ini bagi yang belum dapat kalam hikmahnya yang ke-29 yang lalu bisa diambil setelah pengajian. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, ya, hikmah yang lalu ya, tidak satu tarikan napas pun yang kau hembuskan melainkan ada takdir ya, ketentuan yang dijalankan Allah pada dirimu. Karena itu tunduklah kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, jadi setiap keluar masuknya nafas kita itu, ya, di situ ada ketentuan Allah, ada takdir Allah. Ya, di setiap keadaan, perbuatan, kejadian-kejadian yang kita alami. Seperti sekarang ini kita mengaji, nah ini sudah merupakan takdir Allah, ketentuan Allah, kehendak Allah ya. Baik, kita masuki hikmah yang ke-30. Sudah dapat semuanya materinya?
Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya, jangan engkau menunggu rampungnya hal-hal selain Allah, yaitu urusan dunia, karena hal itu dapat mencerai-beraikanmu dari muraqabah. Muraqabah yaitu konsentrasi penuh kepada Allah, sementara dia menempatkanmu di sana. Kita lihat penjelasan. Muraqabah yaitu selalu merasa ada dalam pengawasan Allah, adalah salah satu makom atau kedudukan dari sikap ihsan, sebagaimana yang pernah diisyaratkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis Rasulullah SAW. Saat beliau ditanya apa itu ihsan, saat itu malaikat Jibril alaihissalam sendiri yang menjawab, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Jika engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Dia melihat engkau. Di riwayat Muslim, semoga Allah merahmati dan meridhoi. Jadi muraqabah ini, ya, itu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kalau hidup kita merasa diawasi, dilihat, dan hati ini merasa kehadiran Allah, kita akan tercegah dari perbuatan maksiat dan dosa. Kalau kita ibadah merasa dilihat, diawasi dan dipantau, dan hati ini merasa kehadiran Allah, ibadah kita akan bisa khusyuk. Kita tak peduli orang mau mencaci, menghina, memuji, karena hati ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Karena hati ini sadar akan Allah melihat, Allah memantau, Allah memperhatikan. Itulah dia muraqabah itu. Jadi begitu juga seperti kata Nabi, kalau kita sholat, kalau kita ibadah, bagaimana manajemen hatinya agar kita bisa khusyuk. Jadi kalau sholat itu seolah-olah kita dilihat Allah, merasa kehadiran Allah, ditatap. Jadi kita malu, dan hati kita nggak akan ke lain hati, nggak akan kemana-mana pikiran kita, karena kita sedang dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah. Nah begitu. Kalau hati kita tidak kita sadarkan seperti itu, yakinlah kita nggak akan bisa khusyuk dalam ibadah. Kalau kita nggak bisa muraqabah, nauzubillah, kita akan berbuat maksiat dan dosa, dan kita nggak ada malunya untuk berbuat maksiat dan dosa. Ini ada CCTV nih di masjid, ya, selalu memantau, melihat, ya, menyoroti kegiatan kita. Berani kita untuk berbuat maksiat di masjid, ini ada CCTV? Tentunya tidak. Nah begitu juga. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan dalam hati, ini manajemen hatinya, bagaimana menyadarkan dalam hati, akal pikiran kita bahwa Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, muraqabah ini, dan hati kita sadar akan keberadaan Allah. Bagaimana menyadarkannya? Menyadarkannya dalam hati, caranya dengan selalu banyak zikir, ingat kepada Allah. Kalau hati kita selalu ingat kepada Allah, ya, kemudian terkondisi itu nanti dalam hati, akal pikiran kita ditatap, dilihat, dan hati kita merasa keberadaan bersama Allah. Tapi kalau kita kurang zikir, kurang ingat kepada Allah, yakinlah hati kita tidak akan merasa dilihat, ditatap, diperhatikan, dan hati kita tidak akan merasa kehadiran Allah. Berikutnya, Rasulullah SAW bersabda,
Iman seorang yang paling utama adalah dia menyadari bahwa Allah senantiasa ada bersama dirinya dimanapun. Hadis riwayat Baihaqi. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Tengok kan? Menyadari senantiasa Allah bersama dirinya dimanapun. Jadi kalau kita nggak sadar, di kantor kita nggak sadar Allah bersama kita, di masjid kita nggak sadar Allah bersama kita, sholat kita nggak akan bisa khusyuk, nggak akan bisa baik. Ya kan Ustaz, ya kan Pak Andi? Di pasar, ya nggak sadar kita Allah bersama kita, nggak sadar kita. Nah, ada ulama sufi yang sangat terkenal. Ini masya Allah, tabarakallah. Ini bisa diamalkan, Bu. Ya. Dia amalan dia sebelum tidur, dia mengatakan dalam hatinya dan dalam lisannya, amalan zikirnya, Allah melihatku, Allah menatapku, Allah bersamaku. Itu aja amalan dia sebelum tidur. Coba amalkan. Jadi kalau kita terbiasa begitu, dimanapun kita berada, di pasar sedang sama teman, mau menggibah, ya, oh ingat, oh iya Allah bersamaku. Itu setan menjauh, nafsu jinak terkekang, nggak berani tuh mereka berdua untuk menggiring kita berbuat maksiat. Jadi kesadaran dalam hati akan Allah bersama kita membuat kita selamat dunia akhirat, membuat setan dan nafsu jinak terkekang. Tapi kalau kita nggak sadar dalam hati Allah bersama kita, ya, menatap kita, menyaksikan kita, siap-siaplah setan dan nafsu menggiring kita untuk berbuat maksiat. Ini kata Nabi, iman seorang yang paling utama, dia menyadari bahwa Allah senantiasa ada bersamanya. Nah, ini merasakan Allah bersama kita itu buah dari zikir. Makanya amalkan. Saya nggak ingat nama seorang sufi itu. Amalan dia itu aja sebelum tidur, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menatapku. Berikutnya, muraqabah adalah keadaan merasakan kehadiran Allah di dalam segala kondisi. Ini salah satu ciri hati yang sehat. Ini salah satu ciri hati yang sehat adalah merasakan kehadiran Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Quran Asy-Syu'ara ayat 218-219. Apa kata Allah? Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Kalau kita sholat nggak merasa dilihat Allah, siap-siap sholat kita nggak akan khusyuk, itu rusak sholat kita. Yaitu setan tuh masuk, nafsu itu mengganggu dia. Ya, makanya ketika sholat begitu tak cari kunci sebelum sholat. Ketika sholat Allahu Akbar, oh iya, aku taruh di atas meja tadi. Waduh, memang goblok aku, udah bicara dia kan. Nah, ketika sholat lupa atau nggak ingat, oh, 3 atau 4 ya. Ini akibat tidak merasakan kehadiran Allah. Kemudian berikutnya Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Kemudian berikutnya Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, muraqabah adalah seorang senantiasa mengetahui dan meyakini sepenuhnya bahwa Allah melihat dirinya lahir dan batin. Seorang hamba senantiasa merasa dilihat dan diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, kapanpun waktunya dan dalam kondisi apapun. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, maka takutlah kamu kepada Allah. Kemudian berikutnya cara mendapatkan muraqabah. Nah, ini Bu, tolong diamalkan. Sama-sama kita semoga bisa mengamalkannya. Amin. Cara mendapatkan muraqabah, merasa dilihat, dipantau, diawasi oleh Allah. Ya, merasa kehadiran Allah dalam hati kita, dalam akal pikiran kita, sadar kita. Pertama, mengetahui sifat dan nama Allah.
Yang kedua, banyak berzikir disertai hati yang hadir. Paling baik zikir untuk mendapatkan muraqabah yang sering diamalkan oleh Syekh Sa'al bin Abdullah At-Tustari. Nah, ini dia, baru saya bilang tadi. Ya, rupanya nama ulama tasawuf, ulama sufinya adalah Syekh Sa'al bin Abdullah At-Tustari. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Apa amalannya? Allah besertaku, Allah memandang aku, Allah menyaksikan aku. Selalu dia begitu sebelum dia tidur dan dimanapun dia berada. Kemudian berikutnya yang ketiga, muhasabah, yaitu berhati-hati sebelum berbuat, ditimbang dengan timbangan syariat. Bila tidak bertentangan dengan agama maka dijalankan, kalau tidak cocok maka ditinggalkan. Kemudian berikutnya halaman 2, Bu, tengok. Buah dari muraqabah adalah malu kepada Allah, karena segala geriknya dilihat, dipantau dan diperhatikan Allah. Dan buah dari musyahadah, penyaksian, salah satunya adalah bisa memandang kelakuan makhluk dari sifat jalal, kebesaran Allah, dan sifat jamal, keindahan Allah. Ini buah dari musyahadah, penyaksian. Nah, jadi kalau kita sering muraqabah, merasa diawasi, dipantau, dilihat, ya, maka hati kita, mata hati kita akan terbuka, ya, sehingga bisa melihat kelakuan makhluk dari sifat jalal, kebesaran Allah, dan sifat jamal, keindahan Allah. Apa sifat jalal, kebesaran Allah yang pernah kita pelajari yang lalu? Allah maha memaksa, siksanya amat keras, amat pedas, amat besar. Apa sifat jamalnya Allah? Allah maha penyayang, pengasih. Allah maha memberi, Allah maha mengurus. Jadi ketika ada orang yang berbuat tidak baik, itu sifat jalalnya Allah. Ketika ada orang yang berbuat kebaikan, itu buah sifat jamalnya Allah. Masya Allah. Jadi pada hakikatnya bukan orang itu yang berbuat baik, tapi Allah itu buah dari sifat apa? Jamalnya Allah. Ini kaji kita yang lalu nih kan, jalal dan jamal. Jadi sifat Allah yang banyak itu terangkum kepada dua ini aja, ya kan, jalal dan jamal. Jalal itu kebesaran, Allah maha menyiksa, ya. Allah maha pedas siksaannya. Kemudian berikutnya seorang sufi berkata, barang siapa yang tidak memantapkan, nah itu makanya, Bu, kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, jangan hanya dipandang dari segi syariat. Nanti kita akan benci dan dendam, tidak akan memaafkan. Ini manajemen hatinya. Saya ulang lagi. Kalau ada yang menyakiti kita, menzolimi kita, jangan mata dan hati kita, ya, melihat secara syariat. Secara syariat itu jangan semata-mata mata kita dan hati kita melihat dia menzolimi. Kalau itu yang kita lakukan, kita gak akan pernah memaafkan, kita akan dendam, yakinlah. Tapi harus dua kita lihat. Mata kita melihat secara syariat orang itu, tapi pada hakikatnya itu merupakan ketentuan Allah, takdir Allah, dan pada hakikatnya Allah yang berbuat. Ya, jadi sifat jalalnya Allah. Apakah Allah zalim? Tidak. Kenapa Allah nggak zalim? Karena dia itu makhluk Allah, punya Allah, Allah yang menciptakan. Yang zalim itu kan zalim lawannya adil, ya kan? Yang zalim itu kalau yang bukan milik kita.
Betul kan? Kita sakiti, kita ambil. Suka-suka Allah. Kita makhluk Allah, punya Allah, ciptaan Allah. Mau Allah matikan kita, mau Allah siksa kita, mau Allah sakiti kita, suka-suka Allah. Maha suci Allah dari kezaliman. Nah, begitu cara melihatnya. Jadi jangan semata-mata kita melihat dari segi syariat, tapi hakikat. Nah, sadarkan dalam hati ini, manajemen hatinya, bahwa dia berbuat begitu itu merupakan kehendak Allah atas takdir Allah, ya. Kemudian pada hakikatnya perbuatan Allah, ya, sifat buah dari sifat jalannya Allah, yaitu maha memaksa, maha menyiksa. Kemudian berikutnya, seorang sufi berkata, barang siapa yang tidak memantapkan muraqabah, ia tidak akan sampai kepada musyahadah. Itulah mata hati menyaksikan. Jadi kalau kita nggak pernah muraqabah, maka mata hati kita tidak akan bisa merasakan bahwa pada hakikatnya Allah yang berbuat. Dia baik, dia sedekah, itu pada hakikatnya itu Allah yang berbuat. Dia sedekah itu sebagai tempat sampainya perbuatan Allah. Itu sandaran dari perbuatan Allah. Jadi kalau ada orang yang memberi, bu, ini bu uang, maka jangan mata kita ini melihat dia memberi saja. Kalau itu yang kita lakukan, kita nggak akan pernah bersyukur, dan kita nggak akan pernah mengenal Allah dan dekat kepada Allah, dan kita akan terlalu memuji makhluk itu, sehingga kita lupa kepada Allah. Kalau mata kita hanya melihat orang itu yang memberi, ini tolong dicamkan. Dan kita akan segan ketika dia berbuat keburukan, kita nggak akan menegurnya, betul? Segan aku, kenapa? Dia baik kali sama aku, nah, itu jadinya. Itu akibat hanya mata kita ini yang melihat dia yang memberi. Paham ya Bu ya? Dimana seharusnya mata melihat dia yang memberi, hati harus sadarkan dalam hati pada hakikatnya Allah yang memberi, itu punya Allah. Dia sebagai tempat sandaran perbuatan Allah, sampainya nikmat kepada kita. Coba itu, ya. Jadi kita nggak akan terlalu memuja-muja, muji-muji, dan kita akan bersyukur kepada Allah, dan kita akan semakin dekat dan mengenal Allah. Dan pada hakikatnya bukan makhluk. Begitu juga Bu, kalau misalnya suami belum memberikan uang belanja, banyak jemaah yang stres. Kenapa? Suaminya nggak ngasih uang belanja. Jangan stres. Suami pemakan rezeki, betul? Betul Bu? Dia memberikan pada hakikatnya Allah. Nanti kalau ibu belum kasih uang belanja, jangan stres Bu, jangan merepet. Jangan. Ya. Hati harus sadar, ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati yang memberi pada hakikatnya Allah. Suami yang hanya sebagai jalan sampainya uang belanja kepada kita, istri, ya Bu ya. Amalkan nih tolong. Karena banyak kali jemaah saya yang merepet, yang stres, mau bercerai, suaminya pelit, bedangki, pelit bedangki, ya. Karena hanya dia melihat. Ya Allah, ada jemaah saya yang suaminya meninggal Bu, udah istrinya stres, menderita. Aduh Ustaz, makan apa aku Ustaz? Ya, stres aku Ustaz, nggak ada lagi yang cari makan. Ya Allah, tengok nih kan. Jadi ya, mata hatinya ini udah buta gitu, bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang kasih makan, Allah yang menghidupkan. Itu udah setan udah masuk itu. Kalau udah begitu ya, makanya belajar al-hikam sama Ustaz Tri ya. Manajemen hati. Sedih saya kadang ya, disuruh belajar nggak mau belajar, taunya main HP aja. Dah berikutnya Bu, di mana Bu? Dalam sifat 20, ini lagi juga nih, kita ulang sedikit. Yang lalu juga udah. Dalam sifat 20, wujud, kidam, dan seterusnya.
Ilmu tauhid, ada namanya tauhid af'al, mengesahkan perbuatan Allah. Maksudnya wajib mengitikadkan di dalam hati. Perhatikan. Kalau tidak, kita tidak beriman bahwa tidak ada perbuatan dalam semesta ini melainkan perbuatan Allah. Tengok. Suami memberi makan itu perbuatan Allah pada hakikatnya. Ya. Nah, suami menyayangi, mencintai itu pada hakikatnya perbuatan Allah. Ya. Suami sebagai tempat sandaran perbuatan Allah. Tapi jangan bilang kalau kita sholat Allah yang sholat, jangan. Ya, tetap kita yang sholat. Tapi pada hakikatnya perbuatan Allah kita bisa sholat. Kalau mencuri kan Allah yang mencuri, oh, jangan seperti itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bisa nggak dikatakan Allah mencuri, Ustaz Pak Haji? Bisa? Nggak bisa, karena semua kan milik Allah, betul kan? Ya, semua kan milik Allah, betul kan? Yang dikatakan mencuri itu bukan milik kita, betul? Ya, uang kita, anak, istri, mobil, semua yang ada di alam dunia ini itu milik Allah. Jadi ketika ada yang mencuri, nah mata zahir melihat dia mencuri, mata hati pada hakikatnya itu adalah kehendak Allah, izin Allah dan perbuatan Allah. Tapi bukan Allah mencuri. Ya, nggak ada. Hukum itu kan untuk makhluk, untuk Allah nggak ada hukum, betul? Ya, jadi sama antara baik buruk nggak ada. Untuk makhluk kita ada haram, ada halal, ada sunnah, ada wajib. Ya, bagi Allah nggak ada hukum. Ini makanya mengaji ya. Kemudian berikutnya, tengok lagi Bu, saya lagi. Dalam sifat 20 wujud artinya ada dan seterusnya. Ilmu tauhid ada namanya tauhid af'al, mengesahkan perbuatan-perbuatan. Maksudnya wajib mengitikadkan di dalam hati. Kalau tidak kita tidak beriman. Tengok kan, bahwa tidak ada perbuatan dalam semesta ini melainkan perbuatan Allah. Bu, agar kita bisa ikhlas dalam beribadah, dalam sholat, yakinkan dalam hati. Ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati bahwa ibadah kita, sholat kita itu semata-mata perbuatan Allah. Kita tidak akan sombong, tidak akan angkuh, tidak akan riya, akan bisa ikhlas. Apa yang mau kita banggakan ketika kita sedekah? Ini pada hakikatnya sedekah kita adalah perbuatan Allah. Kita diuji sebagai tempat sampainya perbuatan Allah. Tengok itu. Allahu Akbar. Makanya Bu, setelah sholat kita seharusnya lebih banyak minta ampun kepada Allah, bukan lebih banyak minta sesuatu atas amal kita. Kenapa? Bagaimana mungkin kita minta balasan atas amal yang pada hakikatnya bukan kita yang berbuat? Betul kan? Jadi seharusnya lebih banyak mohon ampun kepada Allah, bukan minta balasan. Kan kalau dibalas kan kalau kita ada berbuat. Misalnya Bapak kerja sama saya, nah maka sebagai balasannya saya berikan upah. Kan betul kan? Nanti ada di Al-Hikam ini juga. Bagaimana mungkin engkau minta balasan? Masya Allah, tabarakallah, bagus sekali ya. Bagaimana mungkin engkau minta balasan yang pada hakikatnya bukan engkau yang berbuat? Nah cukuplah ketika kita selesai ibadah berbanyak tobat, istighfar, mohon ampun. Cukuplah diterimanya amal ibadah sebagai balasan. Ah itu dia kata Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Cukuplah diterimanya amal ibadah sebagai balasan atas ketaatan yang kau lakukan. Terima aja kita udah ini kali, udah apa namanya, udah bersyukur kali. Begitupun nggak salah kalau kita minta dunia, karena kan perintah Allah kan, minta dunia dan akhirat. Tapi jangan jadikan permintaanmu itu sebagai tujuan tercapainya apa yang kau inginkan. Ini kata juga Al-Imam, kata saya Al-Imam Abdul Hasan As-Sadzili, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dia itu syarif
Zuriat Nabi. Dari mana Pak? Dari mana Bu? Dari mana Ustaz? Dari jalur Husain, anaknya Siti Ustaz Fatimah. Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili, dia itu zuriat Nabi. Dia mengatakan, ya, Syekh Abdul Hasan As-Sazili itu gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ya Allah, semoga Allah merahmati dan menjaga mereka. Kita bisa jumpa sama mereka ya. Amin ya Rabbal. Nikmat kali ya sama orang-orang soleh ini. Kemudian berikutnya, Bu, tengok lagi Bu. Perbuatan af'al itu adalah buah-buahnya sifat. Dari sifat timbul perbuatan. Contohnya, seorang tukang pandai membuat bangunan rumah. Ini perbuatan tukang pada zahirnya. Kehebatan tukang membuat bangunan merupakan buah dari ilmu yang ada pada dirinya. Ilmu itu sifat, karena ada sifat ilmu dalam diri tukang. Timbullah perbuatan membuat rumah. Seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah pada hakikatnya. Perbuatan Allah adalah bekas atau buah dari sifat Allah. Tolong dipahami. Sifat Allah banyak. Ya. Tetapi bila sifat Allah disimpulkan terbagi dua. Ada berapa sifat Allah? Yang 20 kan? Tapi kan sebenarnya banyak ya. Kemudian menjadi 20. Kemudian disimpulkan lagi menjadi 2. Ya. Nah, yang pertama al-jamal, yaitu keindahan. Sifat-sifatnya adalah pengasih, penyayang dan lain-lain. Itulah al-jamal itu. Kemudian al-jalal, kebesaran, yaitu sifat-sifatnya adalah maha menyiksa, maha memudaratkan, nah itu, dan lain-lain. Seluruh perbuatan Allah yang kita lihat tidak terlepas dari dua sifat Allah ini, yaitu al-jamal dan al-jalal. Bila manusia memiliki akhlak yang bagus, tengok Bu, kalau ada orang yang akhlak yang bagus, memberi kita uang, mengasih makan kita, menolong kita, nih Bu, agar kita tidak lupa kepada Allah, agar kita bisa mengenal Allah dan dekat kepada Allah. Bila manusia memiliki akhlak yang bagus, ini merupakan bekas atau buah dari sifat jamal, keindahan Allah. Atau nampak dari sifat orang yang tidak baik, orang yang baik adalah sifat, atau nampak dari sifat orang yang baik adalah sifat al-jamal, keindahan Allah, maka kita ridho dengannya. Kemudian berikutnya, kita juga menjumpai makhluk Allah yang merupakan sumber dari al-jalal, kebesaran Allah. Orangnya akhlaknya tidak baik. Ini kalau ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, ya Bu ya, supaya kita nggak dendam. Bu, oh Bu, kalau kita dendam, rusak amal kita, ya, rusak amal kita, sia-sia kita beramal. Jangan dendam, ya, ya. Udah maafkan aja, lupakan, tenang hati kita. Ya, ada nyakiti kita, zalimi kita, ada hutang nggak bayar. Kalau kecil hutangnya udah nggak, anggap sedekah aja ya Bu ya. Jangan ingat-ingat, awas supaya puji turun nggak akan turun. Jangan ya. La ilaha illallah, seberapanya. Tapi kalau besar pula sampai kita susah untuk makan, ya, gara-gara kan dibayar hutangnya, ya bisa lah dilapor polisi. Karena kita pun juga perlu makan kan. Kalau udah kecil-kecil udah diikhlaskan aja udah. Tapi jangan dendam. Kemudian berikutnya Bu, tengok Bu. Kita juga menjumpai makhluk Allah yang merupakan sumbernya dari al-jalal, kebesaran Allah. Orangnya akhlaknya tidak baik. Ini adalah manusia yang perbuatannya itu timbul dari sifat jalalnya Allah. Kita dituntut juga ridho. Yang orang yang baik kita ridho, orang yang nggak baik kita juga ridho. Betul kan? Karena dua-dua sifatnya Allah. Buah dari sifatnya, timbul dari sifatnya Allah. Nah, ini adalah manusia yang perbuatannya itu timbul dari sifat jalalnya Allah. Kita dituntut juga ridho terhadap orang seperti ini. Karena kedua-duanya sifat Allah, baik al-jamal maupun al-jalal. Ya, timbul dari buah sifatnya Allah, al-jamal dan al-jalal. Kalau kita benci terhadap orang seperti ini, di akhirat Allah akan menuntut kita. Kenapa kita benci dan marah kepadanya, kepada Allah? Nah, jadi sifat Allah ini kita marah. Ya. Kalau kita melihat kemungkaran, nih Bu, tolong perhatikan Bu. Kalau kita melihat kemungkaran, yang perlu kita terapkan di hati dan zahir kita, ini manajemen hatinya. Allah menyuruh kita membenci kemungkaran, betul kan? Jangan pula kita suka kemungkaran. Allah menyuruh kita membenci kemungkaran.
Udah. Di sisi yang lain Allah memerintahkan kita supaya ridho dengan apa yang terjadi. Maka apabila kita melihat kemungkaran, dua yang kita terapkan, syariat dan hakikat. Ya, secara syariat kita benci kemungkaran, betul kan? Karena kemungkaran itu perintah Allah untuk dibenci, betul kan? Secara syariat. Ini tolong fokus ya. Nanti nggak paham. Yang kita pandang adalah ikhtiar atau usaha dari orang itu. Tetapi kepada kemungkarannya itu kita ridho. Karena kemungkaran itu perbuatan Allah pada hakikatnya. Bila kita pandang secara hakikat, mata batin. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, menzalimi kita, kita lihat secara syariat dan hakikat. Nah, secara syariat kita benci kemungkaran. Ya, yang kita pandang adalah ikhtiar atau usaha orang itu. Jadi jangan benci kepada orangnya, ya Bu. Jangan benci kepada orangnya. Tapi kita benci apanya? Apanya? Usaha, ya kan? Ikhtiar. Perbuatan orang itu. Kita benci kemungkarannya. Kalau kita benci orangnya, kita nggak akan pernah bisa memaafkan. Ya. Karena kemungkaran itu perbuatan Allah. Bila kita pandang secara hakikat, dan pada hakikatnya kemungkaran itu adalah perbuatan Allah pada hakikatnya. Jadi yang kita benci itu adalah kemungkaran itu. Ya. Karena kemungkaran itu Allah bilang disuruh membenci. Dan kebaikan disuruh Allah menyukai. Halaman 3. Kalau kita melihat yang mungkar, jangan marah sejadi-jadinya, ya. Sampai ada orang membunuh gara-gara dia berbuat kemungkaran, ya kan? Marah sejadi-jadinya. Apalagi sampai dendam, tengok kata Al-Imam. Apalagi sampai dendam, dan jangan juga setuju dan tersenyum. Nanti ada orang mencuri, dia mencuri, senyum kita, nggak boleh, ya. Nanti ada orang berbuat kebaikan, benci kita, itu balik jadinya kan. Ada orang mencuri, kita senyum, itu kan perbuatan Allah. Jangan, ya. Nah, jadi kita harus juga marah, tapi juga jangan marah sejadi-jadinya. Kita marah kenapa? Itu kan kemungkaran, karena kemungkaran itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya. Dan jangan setuju dan tersenyum. Tetapi bila kita melihat yang mungkar, ibarat pedang yang bermata dua, satu pedang bermata syariat dan satu pedang bermata hakikat. Secara syariat, yang mata kita melihat, kita mencegah kemungkaran itu, memandang ikhtiar atau usaha dari orang itu. Tetapi dalam hati kita ridho, karena itu perbuatan Allah. Apakah Allah mungkar? Tidak. Karena sudah disebutkan bagi Allah tidak ada hukum. Ya. Hukum itu diberikan kepada hambanya, kepada makhluknya. Halal, haram, kemungkaran, kebaikan. Kemudian berikutnya, segala hal di luar Allah disebut dengan hal-hal lain. Sedang engkau berada di antara dua keadaan. Pertama adalah keadaan di mana engkau melakukan muraqabah terhadap Allah. Dan kedua adalah keadaan di mana dalam hatimu bertengger hal-hal selain Allah. Bisa jadi hatimu didominasi oleh hal-hal selain Allah. Bila perlu dikuasai oleh muraqabah kepada Allah dan musyahadah penyaksian terhadap Allah. Pada prinsipnya engkau harus mencurahkan kesungguhan agar hatimu dikuasai oleh muraqabatullah, konsentrasi penuh waspada kepada Allah. Para salik yang menuju kepada Allah sampai pada suatu keadaan di mana Allah tidak pernah gaib dari malam dari mereka selamanya, hingga di saat mereka makan, minum dan ketika bergaul dan bercengkrama dengan manusia, itulah singgasana tertinggi dalam muasal hubungan keakraban. Nih, jadi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah itu dalam hatinya itu Allah tidak pernah lupa, dia tidak pernah lupa kepada Allah. Inilah buah dari muraqabah ini, merasa selalu ditahu, diawasi, ditatap, dilihat. Mereka sedang makan, mereka ingat kepada Allah. Terus terkondisi hatinya, ya, badannya, akal pikirannya bahwa Allah melihatnya.
Kemudian berikutnya Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Selama 30 tahun aku berbicara kepada manusia, dan selama itu pula aku berkata kepada yang Maha Hak. Artinya selama 30 tahun Allah tidak pernah gaib dari darinya sesaat pun, sekalipun ketika ia bercengkrama dengan makhluk. Tengok itu. Kemudian seorang tidak akan sampai kepada keadaan ini kecuali setelah ia bermujahadah, yaitu berusaha keras dengan sungguh-sungguh. Mula-mula keadaan seperti ini lewat, kemudian lenyap. Dan jika seorang konsisten dalam perjalanan menuju kepada Allah, maka ia akan sampai kepada hal tersebut secara utuh. Kemudian berikutnya, masalahnya hanya berputar pada dua keadaan. Bila bisa jadi hati dikuasai oleh hal-hal lain tanpa adanya muraqabah, dan bisa pula ia didominasi oleh muraqabah tanpa hal-hal yang lain. Terkadang terjadi pada diri sang salik, di mana ia memiliki semacam muraqabah bagi hatinya, lalu ia menunggu bagaimana agar hal-hal yang lain itu hilang dan bagaimana agar hatinya menjadi jernih. Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu di sore hari. Gunakan kesempatan di waktu muda, sehat, kuat, dan kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah, dan miskin. Jadi jangan nunggu-nunggu kita nggak sibuk baru muraqabah aja terus ya. Dari mulai sekarang dimanapun kita berada. Dan Syekh bin Abdullah At-Tustari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, jika tiba waktu malam, maka jangan mengharap tibanya siang hari, sehingga engkau menunaikan hak Allah waktu malam itu dan menjaga benar-benar hawa nafsumu. Demikian pula bila engkau berada di waktu pagi hari. Jangan menunggu nggak sibuk, jangan menunggu nggak kerja baru kita muraqabah. Masa di awal sudah ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir berkata syair, maka tidak ada habis-habisnya keperluan seorang di dunia yang fana ini, dan tidak akan berkesudahan suatu maksud dalam dunia, melainkan harus menghadapi keperluan yang lain lagi. Proses inilah yang diperingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah kepada kita. Keinginanmu terhadap hilangnya hal-hal lain dalam hati dari hatimu adalah semacam hijab yang menutupi dari muraqabah terhadap Allah. Ketimbang kau berpikir tentang kapan lenyapnya hal-hal lain tersebut, lebih baik kau pancangkan langkah berikutnya. Hadapkanlah hatimu kepada Allah, di mana engkau dapat merasakan muraqabah. Hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali setelah melakukan zikir yang banyak. Nah, jadi jangan nunggu tidak ada kerja, ya, jangan nunggu pensiun baru kita muraqabah. Ya, jangan nunggu kita nggak sibuk baru kita muraqabah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Kecenderungan kepada dunia memang merupakan kegelapan yang dapat menghalangi hati dari melihat yang maksudnya mengingat Allah. Namun demikian, jangan pula engkau menanti-nanti dan bertanya-tanya kapan kecenderungan itu bisa hilang secara total dari hatimu. Sebab hal ini bisa membuatmu lupa bahwa kondisi ahwal yang telah ditetapkan untukmu saat ini, yakni berupa amal-amal yang bisa mengantarkanmu kepada Allah dalam berada dalam pengawasan Allah. Yang dapat dituntut darimu adalah senantiasa istiqomah dalam menjalani kebiasaanmu dan tetap merasa diawasi oleh Allah. Jangan kau sibuk dengan segala hal yang masuk ke dalam hatimu, baik berupa kegelapan maupun cahaya, karena hal ini justru akan memutuskan dari kebiasaanmu. Dianggap memutus karena jiwamu selalu dibayangi keraguan. Kalau benar aku ini ahli ibadah, tentunya kecenderungan kepada dunia ini tidak mungkin lagi masuk ke dalam hatiku. Apalagi dengan banyaknya ibadah yang sudah aku lakukan selama ini, sehingga hatimu sibuk dengan bisikan dan gangguan ini. Mungkin ia harus membisikkanmu agar engkau melupakan apa yang menjadi tujuanmu agar engkau meninggalkan amal soleh. Biasanya sebab kemunculan kecenderungan kepada dunia ini adalah kotoran-kotoran keduniaan yang menghampiri hatimu, dan ini adalah persoalan yang mau tidak mau harus engkau hadapi. Jadi Bu, kalau kita misalnya ingin bisa merasakan kehadiran Allah dalam hati kita, ya, merasakan ditatap, diawasi oleh Allah, jangan tunggu nggak sibuk, jangan tunggu bersih hati ini, jangan tunggu apa lagi? Jangan tunggu mengenal Allah, dekat kepada Allah. Jangan tunggu merasakan kenikmatan dalam ibadah. Jangan tunggu itu. Mulailah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ditatap oleh Allah. Dan bagaimana bisa timbul rasa seperti itu? Banyak berzikir kepada Allah. Yang terakhir, apabila Allah sudah menempatkan kita bekerja yang halal dan semua perintah dan larangannya kita jalankan, tapi hati kita berterganggu dengan usaha-usaha duniawi itu,
seperti tidak bisa muraqabah, merasa pandangan Allah pada si hamba, pada gerak diam dan diamnya, perbuatannya lahir dan batin. Salat tidak khusyuk dan lain sebagainya. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah itu. Jangan menunggu hati khusyuk atau lenyapnya hati dari ingat Allah. Kemudian kita harus beribadah. Tetapi usahakanlah dengan sungguh-sungguh hati ini muraqabah, supaya kita tidak lupa kepada Allah. Karena tidak ingat kepada Allah ketika ibadah jauh lebih baik daripada tidak ibadah sama sekali. Terus saja beribadah. Nanti Allah yang memindahkan kita dari hati yang lalai menjadi tidak lalai. Bagi Allah tidak sulit. Tengok kan, Ustaz, aku nggak mau sholat lah. Kenapa? Aku nggak khusyuk. Aku nggak mau zikir lah. Kenapa? Nggak bisa khusyuk, nggak bisa muraqabah. Ini kata Imam, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan sholat. Kalau engkau belum bisa khusyuk, kalau engkau belum bisa muraqabah, merasa diawasi ditatapi, terus saja sholat, terus saja zikir, ya. Nah nanti Allah akan memberikan rasa muraqabah, rasa ditatap, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau hikmahnya, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Apa kata Imam? Jangan engkau menunggu rampungnya, selesainya hal-hal selain Allah, urusan duniawi. Bu,